Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Wiro bermaksud meneduh pada suatu tempat. Di tempat itu ternyata sudah ada orang yang tengah mengobrol. Tak diana, Wiro mendapat perlakuan kasar dari kedua orang tersebut. Siapakah kedua orang tersebut? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Sejak pagi sampai saat itu sudah beberapa jam dia mengelilingi kota raja. Berbagai tempat dan pelosok didatanginya. Namun, tampang-tampang manusia dua orang yang ditemuinya malam tadi tak berhasil dicarinya. Akhirnya, masuklah dia ke dalam sebuah kedai. Memang saat itu, tenggorokannya sudah seperti terbakar oleh rasa haus dan perutnya perih keroncongan. Sambil makan, dia terus juga berpikir-pikir. Rasanya tak mungkin kedua orang yang semalam itu gerombolan-gerombolan merampok. Seorang rampok tak akan dipanggil Raden. Pasti yang dipanggil Raden itu seorang bangsawan kaya. Lalu kenapa bangsawan kaya mau menculik gadis orang? Mungkin pernah melamar tapi tak diterima? Dia menyudahi makannya ketika dia memandang berkeliling. Ternyata kedai itu sudah penuh dengan tamu-tamu yang makan siang. Dengan perut kenyang, dia kemudian melangkah mendekati pemilik kedai. Ditanyakannya berapa jumlah uang yang harus dibayarkannya. Lalu diberikannya sejumlah uang. "Ini kembalinya, nak," kata orang kedai. Dia sudah tua, rambutnya sudah putih semua. "Ah, tak usah, ambil saja," kata si pemuda. Si orang tua jadi keheranan. Demikian juga beberapa orang yang duduk dekat sana. Pemuda yang berambut gondrong, berpakaian lusuh, serta bertampang keren, tapi macam anak-anak itu berlagak seperti seorang kaya raya yang punya banyak uang. Sok tak mau terima uang kembalian. Tapi perhatian orang hanya sebentar tertuju kepada si pemuda. Masing-masing kemudian sibuk mengurusi mulut dan perutnya sendiri. Si pemuda mendekati pemilik kedai dan berkata perlahan, uang yang kulebihkan itu untuk membayar beberapa keterangan darimu, Pak," katanya. "Keterangan?" Si orang tua kenyitkan kening. "Keterangan apa?" "Bapak sudah lama tinggal di kota raja ini?" "Dari masih orok sampai punya buyut," jawab pemilik kedai pula. Hatinya masih bertanya-tanya dan heran. Kenapa adik tanya begitu? "Oh, tak apa-apa. Mungkin Bapak kenal dengan seorang perempuan bernama Rara Murni?" Pertanyaan ini membuat si orang tua lebih heran. "Semua orang di Pakuan ini tahu siapa Rara Murni," katanya. "Oh, pantas ya. Rara Murni yang kau tanyakan itu adalah adik Sang Prabu Kamandaka." Tentu saja si pemuda mendengar ini jadi kaget sekali. Siapa sangka kalau Rara Murni adik dari Raja Pajajaran. Namun dengan pandainya, dia menyembunyikan kekagetannya itu. Kemudian terdengar suara orang kedai bertanya, "Anak muda, ada maksud apa kau menanyakan adik Sang Prabu itu?" "Oh, tidak apa-apa. Kalau kau bermaksud buruk, ketahuilah bahwa di kota raja ini banyak sekali hulu balang Sang Prabu yang bertelinga tajam." Si pemuda sunggingkan senyum. "Kau terlalu curiga terhadapku, orang tua. Aku hanya seorang pemuda desa yang mendengar kabar
disampaikan dari mulut ke mulut bahwa Rara Murni adalah seorang yang cantik jelita. Biasa, bukan laki-laki, tanya perempuan. Pemuda ini kemudian tertawa geli. Namun, tawa gelinya itu diputuskan oleh suara bentakan dari arah pintu. Manusia yang berani bicara seenaknya tentang adik Sang Prabu, coba putar tubuh. Aku mau lihat tampangnya. Suara itu keras dan garang. Si pemuda melihat bagaimana orang tua di hadapannya menjadi gemetar ketakutan. Aku sudah bilang apa? Aku sudah bilang apa? Katanya berulang kali. Pemuda itu dengan perlahan memutar tubuh. Di pintu, dilihatnya berdiri seorang prajurit berbadan tegap bersenjata tombak. Bagus, tampangmu memang mirip kunyuk. Jadi cukup pantas untuk pengisi kerangkeng istana. Prajurit ini melambaikan tangannya. 2 orang prajurit lagi muncul di ambang pintu. Tangkap pemuda rambut gondrong itu. Dia telah menghina adik Sang Prabu. Dengan tombak terhunus, kedua prajurit itu melangkah ke hadapan pemuda rambut gondrong. Sebentar saudara, sebentar, kata si pemuda sambil pentangkan kedua telapak tangannya ke muka. Selarik sinar halus berhembus ke arah jalan darah kedua prajurit itu. Dan semua mata dalam kedai yang tak tahu menahu hal itu hanya menyaksikan bahwa kedua prajurit itu hentikan langkah karena memenuhi permintaan si pemuda. Padahal 2 prajurit itu sudah kena ditotok dari jarak jauh dan berdiri kaku tak bisa bergerak tanpa bisa bicara. Sebentar, aku mau bicara dulu, kata pemuda rambut gondrong kini pada prajurit yang di pintu. Bicara apa? Lekas katakan. Seekor lalat terbang dan hinggap di lengan kiri si rambut gondrong. Ah, lalat ini mengganggu aku yang hendak berbicara, kata si rambut gondrong. Dengan jari tangan kanannya disentilnya lalat itu. Namun tujuan sebenarnya bukan binatang itu. Sang lalat memang terpental mati dengan tubuh hancur. Tapi angin sentilan terus menotok jalan darah prajurit yang berdiri di pintu kedai. Orang-orang tetap melihat dia berdiri sebagaimana biasa. Tapi sesungguhnya tubuhnya sudah kaku tegang. Si rambut gondrong datang ke hadapannya, pura-pura membisikkan sesuatu, lalu menepuk bahu prajurit itu dan berlalu. Orang-orang mulai menjadi heran. Dan beberapa detik saja sesudah pemuda aneh tadi lenyap, tiba-tiba bluk, bluk, bluk. Ketiga prajurit itu rebah ke tanah susul menyusul. Begitu mencium tanah, mereka kembali sadarkan diri. Kedai itu menjadi hiruk pikuk. 3 prajurit dengan rasa malu, geram, dan amarah meluap memburu keluar kedai. Tapi si rambut gondrong sudah lama lenyap. 3 prajurit ini tiada lain adalah anak buah Kales Renggi. Sewaktu pemuda rambut gondrong mengelilingi kota raja mencari 2 manusia yang ditemuinya malam tadi di teratak tua di luar tembok kerajaan, maka tanpa setahunya sepasang mata telah menguntitnya. Yang menguntit tiada lain dari Kales Renggi yang saat itu tengah bersiap-siap untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh Werku Alit. Ketika si rambut gondrong masuk ke kedai, maka dikirimnya 3 orang prajurit ke sana. Diperintahkannya untuk menangkap pemuda itu dengan alasan yang dibuat-buat. Bila sudah ditangkap, maka pengusutan lebih lanjut siapa adanya pemuda ini akan dilakukan Kales Renggi sesudahnya dia selesai melakukan tugas dari Werku Alit. Ketika mereka masuk dengan diam-diam, mereka telah mencuri dengar apa yang dipercakapkan si rambut gondrong dengan orang kedai.
Mereka jadikan alasan ini untuk menangkap pemuda itu. Namun, karena 3 prajurit ini hanyalah mengandalkan tenaga lahir yang kasar, tak mempunyai ilmu dalam, maka dengan mudah si rambut gondrong mempermainkannya. Bagaimana kelanjutan kisah 3 prajurit dalam mencari Wiro? Temukan jawabannya di video selanjutnya. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.